Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Sadar atau gak sadar, chapter 1122 kemarin sebenarnya jadi terbukanya kembali rivalitas antara Joy Boy dan Im Sama, yang mana keduanya sama-sama terlihat saling menyapa. Menyapa yang gimana tuh? Ya, Im Sama memanggil nama Joy Boy sembari kesal, sedangkan Joy Boy mengirim sebuah salam dari masa lalu. Oke, di kesempatan kali ini ya, semacam observation mungkin, di mana Mr. K coba membreakdown beberapa kekuatan, baik yang sudah terkonfirmasi maupun sebatas asumsi berdasarkan perkembangan cerita sejauh ini untuk masing-masing karakter, yaitu Joy Boy dan Im Sama. So, tanpa banyak basa-basi jelas, monggo enjoy langsung ke pembahasannya, oke? Let's go! Im Sama. Oke, sesi yang pertama kita buka dari Im Sama terlebih dahulu ya. Mari kita coba ungkap one by one gimana kekuatan secara pasti Im Sama itu, kuasa atas Uranus. Yang pertama, Im Sama adalah pihak yang paling berwenang untuk menggunakan senjata kuno Uranus. Seperti yang sudah kita ketahui ya, Uranus pertama kali menyapa kita semua di chapter 1060 kala kerusakan luar biasa menghantam Lulusia Kingdom. Dr. Vegapunk meyakini bahwa kerusakan itu disebabkan oleh Uranus, satu dari 3 senjata kuno yang otoritasnya dimiliki pemerintahan dunia. Kendati sudah memiliki Uranus, rupanya Im Sama dan para Gurushi sepertinya sudah sangat lama tak menggunakannya. Lantaran mereka gak mampu menciptakan sumber daya untuk energi Uranus itu sendiri. Walaupun Im Sama punya bawaan macam Saturn si paling ilmuwan, kenyataannya mereka baru bisa mengoperasikan Uranus ketika Vegapunk menciptakan sumber energi bernama Mother Flame. Itu pun, mereka harus menggunakan skenario licik dengan menjadikan salah satu satelit Vegapunk, yakni York, menjadi double agen sehingga Mother Flame dapat dicuri, lalu langsung diuji cobakan kepada Lulusia Kingdom. Ya, mau dikatakan bagaimanapun ya, Mother Flame nampak sudah berhasil diamankan oleh Gurushi dan Im Sama. Lalu mereka juga masih memiliki York, yang merupakan bagian dari Dr. Vegapunk itu sendiri. Terlihat bahwa pengoperasian dari Uranus yang dilakukan Im Sama cukup simpel. Im Sama hanya perlu menggunakan peta dan mencoret lokasi yang ia ingin incar. Secara otomatis, lokasi yang ia pilih lantas dihujani energi penghancur supermasif yang bahkan mampu menciptakan lubang sangat besar di lautan, sampai-sampai merubah tinggi permukaan air laut kan, menyebabkan beberapa tempat di dunia tenggelam. Mengingat hanya Im Sama yang punya akses ke Uranus ini, maka akan jadi kekuatan yang super merepotkan, senjata kuno amunisi yang patut diwaspadai. Transformasi. Next, Im Sama diketahui mampu bertransformasi, dan dari transformasi tersebut juga ia mampu melancarkan dalam skala jarak menyerang pendek sampai menengah. Kita dapat melihatnya pada chapter 1085. Normalnya sih ya, kita meyakini kalau sampai membuat seorang dapat melakukan transformasi, pasti merujuk ke buah iblis tipe Zuan. Lalu melihat efek kekuatan juga udah kelihatan lebih advance. Lihat aja gimana efek serangan Im Sama cukup memberi luka berat ke Sabo, padahal Sabo adalah pemakan buah iblis Logia. Hanya saja ya, siluetnya masih cukup abstrak, dan bentuk serangannya mirip seperti ujung mata panah. Zuan seperti apa yang kemungkinan dimakan Im Sama tersebut? Bermacam-macam, Selain buah iblis, sering terputar juga kan bahwa Im Sama merupakan jelmaan iblis itu sendiri, yokai hingga Lucifer, the fallen angel. Cukup banyak memang, tapi belum terkonfirmasi secara pasti. Kita perlu menunggu terlebih dahulu clue-clue berikutnya. Keabadian. Ketiga, sebenarnya masih sebatas asumsi, tapi paling mendekati kebenaran juga, yakni keabadian. Ada beberapa faktor yang meyakini bahwa Im Sama sudah hidup begitu lama, bahkan sejak abad kekosongan. Salah satu indikator terjelasnya adalah gimana dirinya terlihat paling mengetahui sejarah di antara siapapun. Im Sama terlihat sama sekali gak asing dengan nama-nama lama, terutama seperti Joy Boy dan Nefertari the Lily. Seolah-olah ya, Im Sama memang hidup bersama dengan kedua sosok itu, menyimpan dendam sebab keduanya penyebab rencananya gagal, lalu berniat mengulang kembali apa yang ingin ia lakuin sejak lampau. Asumsi keabadian Im Sama makin dipertajam pada chapter 1086. Kala itu ya, Sabo menceritakan soal apa yang ia alami selama reverie, untuk kemudian menceritakan soal nama Im Sama. Rupanya Ivankov tidak asing dengan nama itu, lantaran pada sekitaran 800 tahun yang lalu, dari 20 aliansi kerajaan pemerintahan dunia, ada keluarga bernama Nerona, dan mereka dipimpin oleh sosok bernama Shen Imu. Entah kebetulan atau enggak, Im Sama dan Shen Imu membagi nama yang sama. Ada kemungkinan mereka memang satu orang yang telah hidup abadi. Ivankov juga gak menyangkal bahwa di dunia ini memang ada kekuatan untuk mewujudkan keabadian, dan kehidupan Im Sama adalah buktinya. Keabadian sendiri dalam dunia One Piece memang bukan hal yang tabu. Konsep ini pernah disampaikan lewat satu buah iblis, yaitu OP-OP Nomi. Mengingat konsep buah iblis serupa tapi tak sama cenderung biasa di One Piece, maka tak heran ada sumber keabadian selain OP-OP Nomi, yang bisa jadi alasan kenapa Im Sama mampu mewujudkan keabadian itu. Terhubung dengan para Gorosei.
And last, ini baru banget terungkap pada chapter 1122. Im Sama rupanya terlihat terhubung dengan para Gorosei. Dari mana asumsi ini bisa diketahui? Nah, Emmet melontarkan haki yang sudah dipintal Joy Boy sejak 900 tahun yang lalu melalui sebuah tali simpul. Begitu tali itu dilepas, boom! Efeknya langsung menangkal summon dari Gorosei. Gak cuman itu ya, efek dahsyat ini langsung membuat Im Sama bertekuk lutut, seolah mendapat sapaan kembali dari Joy Boy lewat hakinya itu. Mengingat Im Sama harusnya tak ada di medan pertempuran, maka besar kemungkinan ini semacam rambatan dari apa yang diterima Gorosei. Kenapa bisa merambat sampai ke Im Sama? Satu-satunya jawaban logis yang bisa kita terima karena baik para Gorosei dan Im Sama seolah menjadi kesatuan. Namun, bagaimana konsep kesatuan mereka ini yang belum begitu nampak jelas? Apakah bentuk penaklukan seperti buah iblis Tama? Apakah seperti pembagi kekuatan macam villain dari anime Pakade sebelah? Atau konsep memecah kepribadian seperti Dr. Vegapunk? Everything can happen. Yang jelas, fakta ini sangat memperkuat teori kalau Im Sama memang terhubung secara langsung ke para Gorosei. Itu Nomi Mythical Swan Nika. Yang sudah pasti Joy Boy adalah pemakan buah iblis Nika, sama seperti Aur Bakasenjo. Informasi ini dikonfirmasi pada chapter 1114 dan 1115. Di chapter 1115 ya, Dr. Vegapunk menyampaikan bahwa Joy Boy bertarung layaknya Nika dari legenda Elbaf. Ia mempunyai kemampuan tubuh yang elastis dan dapat memanjangkan tubuhnya, seperti halnya konsep dasar dari Gomu Gonumu Nomi di awal. Baru kemudian di chapter 1115 ya, kita dibuat lebih yakin bahwa Joy Boy telah mengaktifkan transformasi seperti Gear 5. Siluetnya benar-benar sama persis dengan Luffy dalam mode Gear 5 juga. Lalu tak melupakan dasar kekuatan dari buah iblis Nika itu sendiri. Mulai dari Drum of Liberation yang langsung disadari baik oleh Zunisa maupun Emmet, hingga memberi kebahagiaan pada siapapun yang di dekatnya, sekalipun itu dalam pertarungan. Mengingat ia lebih legend, ada kemungkinan dapat memanfaatkan kemampuan Nika lebih optimal yang nampaknya Luffy belum sampai ke tahap itu. Kita lihat aja ya, gimana nanti perkembangan dari Aur Bakasenjo. Voice of all things. Kedua, Joy Boy juga sepertinya punya kemampuan Voice of all things. Emmet berkomunikasi dengan tidak menimbulkan suara. Saat Luffy ngobrol dengan Emmet, para raksasa gak mendengar suara apa-apa. Sama seperti Zunisa yang dapat bicara dengan Momonosuke, maka konsep obrolan Emmet dan Luffy juga terjadi karena Voice of all things. Joy Boy dapat berbicara dengan santai kepada Emmet. Ya agak mengherankan juga sih, orang sekuat Joy Boy punya kekuatan seperti ini. Atau malah ia yang terbaik dalam mendengar segala suara ini selain dari ras mata tiga. Haki. And last, ini dia yang paling gokil Haki. Joy Boy kelihatan banget punya haki yang luar biasa. Mau dikata apa pemuda yang menantang 20 kerajaan. Udah pasti gak kebayang sedahsyat apa hakinya. Bahkan haki Seng yang dahsyat aja ya, kayak bukan apa-apa begitu dilihatin sedikit kekuatan haki dari Joy Boy. Di chapter 1122, terlihat bahwa Joy Boy menyimpan atau memintal kekuatan hakinya lewat media tali simpul. Joy Boy bahkan sesumbar. Kekuatan ini cukup untuk melindungi nyawa Emmet sendiri atau orang lain yang ingin diselamatkan oleh Emmet. Sombong tapi memang beneran adanya. Dan bener aja sih, langsung dikirim pulang itu para Gorosei, membuat efek teknik summon Gorosei langsung kesangkal. Gak cuman itu, efek dahsyat kemampuan ini bahkan bisa dirasakan oleh Im Sama, sampai ngebuat Im Sama bertekuk lutut dan terlihat kesakitan. Walau kekuatan Joy Boy ini memang terasa mengejutkan bagi kita, tapi jangan salah konsep memintal, menyegel, dan melepaskan kekuatan ini memang udah ada dalam One Piece. Misalnya lewat Dial selama arc Skypiea, serta pernah digunakan Usopp. Sudah aku bilang kan, jangan skip Skypiea kayak anak-anak tok-tok ya. Jangan skip Skypiea. Maupun tali simpul Wind Cloud yang berasal dari Witteria yang juga pernah dipelajari Nami. Mungkin konsep-konsep tadi sedikit memberi gambaran soal kemungkinan kekuatan yang dapat disimpan dan dilepaskan lewat perantara alat. Cuman, emang milik Joy Boy agak lain. Haki saking gilanya itu doi sampai bisa semena-mena sama kekuatan haki. Sekarang coba kalian bayangin, Joy Boy bisa memprediksi banyak hal di masa depan. Gimana kalau ternyata Joy Boy juga punya kemampuan Kenbunsaku Haki level advance dewa, yang bahkan cukup sanggup melihat apa yang terjadi selama 900 tahun mendatang. Sebab itulah ia melakukan banyak sekali persiapan dan tindakan untuk menggagalkan rencana Im Sama lewat generasi di masa depan. Wah gila emang Joy Boy Gokil sih, gokil. So itu dia breakdown kita soal masing-masing kemampuan Joy Boy dan Im Sama yang telah berkembang sepanjang 1122 chapter ini. Kita nantikan lagi pengembangan berikutnya seperti apa. So, see you next time. Adi Sekarang Belos, stay safe everyone. Salam Animedia.